Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildatul Maufirah, NIM T2017-1322. Pembelajaran daring kelas 10 materi PAI dan Budi Pekerti, kelompok 37. Selamat pagi adik-adik, jangan lupa jaga kebersihan dan selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Untuk absensi, silahkan mengisi di Google Classroom. Baik, materi untuk hari ini yaitu tentang Bab 4. Menerapkan sikap jujur dalam kehidupan. Pengertian kejujuran. Kata siddiq dalam bahasa Arab artinya benar, merupakan istilah yang tepat untuk mengartikan kata jujur yang berarti dapat dipercaya. Kejujuran juga berarti adanya keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain yang menjadi dasar segala perilaku. Sikap jujur akan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, dan perilaku jujur merupakan ukuran kepercayaan seseorang di mata orang lain. Bentuk-bentuk perilaku jujur. Yang pertama ialah jujur dalam perkataan. Seorang muslim apabila berbicara yang diucapkan adalah kebenaran, ucapan yang sesuai dengan hati nurani, yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan keduanya. Yang kedua ialah jujur dalam bermuamalah. Seorang muslim apabila bermuamalah dengan sesamanya akan bersikap jujur, tidak berbuat curang, tidak menipu, tidak memalsukan, dan tidak mengelabui dalam bentuk apapun. Yang ketiga ialah jujur dalam janji. Seorang muslim apabila berjanji kepada seseorang akan menepati janjinya, karena orang yang mengingkari janji termasuk tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang munafik, kecuali ada sesuatu hal yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya ialah jujur dalam penampilan. Seorang muslim tidak akan menunjukkan penampilan yang palsu, tidak menampakkan apa yang sebaliknya ada di batinnya, apa yang ditampilkan itulah yang ada di hati dan mulutnya, dan tidak menggunakan pakaian kebohongan berupa sifat riya dan nifak. Keutamaan perilaku jujur. Yang pertama ialah kejujuran adalah salah satu tingkatan iman dan Islam. Yang kedua ialah kejujuran akan membimbing pada kebaikan. Yang terakhir ialah jujur merupakan penyempurna iman seorang muslim. Dalil perintah berperilaku jujur, Quran Surah Al-Ahzab ayat 23-24. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu ash-shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika Dia kehendaki, atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu ada manfaatnya. Kebenaran dan kejujuran dalam ucapan dan perbuatan harus ditegakkan kebersamaan. Kejujuran adalah modal dasar seseorang untuk mampu menerima nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kebenaran secara ilmiah maupun kebenaran yang bersifat mutlak.
Juga dijelaskan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang menyatakan bahwa Allah memerintahkan kepada seorang mukmin agar tetap istiqomah dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan tetap melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, bergaul bersama orang-orang yang selalu benar dan jujur. Sebaliknya, jangan mengikuti orang munafik yang selalu menutupi kemunafikan mereka dengan perkataan dusta, sumpah palsu, ataupun alasan-alasan yang tidak benar. Potret perilaku tidak jujur dalam kehidupan. Yang pertama ialah manipulasi data. Manipulasi data merupakan proses rekayasa dengan melakukan perbuatan menambahkan, menghapus, menyembunyikan, mengganti, menghilangkan, atau mengkaburkan informasi atau data, sehingga terjadi ketidakbenaran informasi atau data yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Contoh pemalsuan identitas diri. Yang kedua ialah berbuat curang. Curang merupakan perbuatan yang tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang dengan menyembunyikan kebenaran dalam rangka mencari keuntungan sehingga menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Contoh ialah pemimpin yang curang, yaitu pemimpin yang tidak amanah, berbuat curang dalam jual beli. Sumpah palsu. Sumpah palsu adalah pernyataan dusta yang diucapkan dengan sengaja, secara khusus dengan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguatkan suatu perkara. Sumpah palsu sering terjadi dalam urusan persidangan, seperti memberi kesaksian palsu, menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, atau untuk menguatkan sesuatu, seperti ucapan "demi Allah, saya tidak melakukannya". Yang terakhir ialah menyebar berita bohong. Membuat berita bohong lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Line, WhatsApp, YouTube, dan media online lainnya. Begitu juga ikut menyebar berita bohong lewat handphone atau membagikan share berita tanpa diklarifikasi. Tabayun terlebih dahulu. Cara melatih perilaku jujur. Pertama ialah tanamkan niat yang kuat. Kedua, tekad yang kokoh. Ketiga, memiliki keyakinan yang kuat. Keempat, melakukan latihan yang terus-menerus. Kelima, memilih dalam berteman dan bersahabat. Yang terakhir ialah biasakan perilaku jujur dalam kehidupan. Perilaku jujur dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Hikmah berperilaku jujur. Yang pertama ialah adanya perasaan nyaman dan hati tenang karena dalam kehidupannya tidak ada hal-hal yang harus disembunyikan atau ditutupi atau dirahasiakan. Yang kedua ialah tidak berurusan dengan lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dengan perbuatan curang yang dilakukan. Yang ketiga ialah adanya kemudahan dalam menjalani aktivitas kehidupan disebabkan adanya kepercayaan dari orang lain dan juga akan disukai oleh orang banyak. Yang keempat ialah selamat dari azab dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah berhasil menjauhi sifat dusta yang merupakan salah satu sifat orang munafik. Yang kelima ialah adanya jaminan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Terkumpulnya kebaikan itulah yang akan mengantarkan ke surga. Yang terakhir ialah adanya jaminan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya karena sudah melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa kerjakan tugasnya di link Google Classroom. Sebelum pembelajaran diakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.